Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Bu Wida. Kali ini saya akan membahas mengenai berbagai macam ukuran dan jenis-jenis dari kertas lipat ya. Oke. Kita mulai dari ukuran kertas lipat yang saya temukan ya, yaitu ukuran paling kecil adalah ukuran 10x10 ya. Bisa kita lihat, kebetulan kali ini saya membeli kertas lipat dengan tulisannya ada asturonya. Nah, dimana untuk kertas lipat asturo rata-rata pada umumnya ya, dimana dua sisinya berbeda ya. Ada sisi warna biru, di belakangnya adalah warna putih ya. Untuk kertas bentuk seperti ini sangat saya anjurkan untuk dikenalkan, untuk digunakan pada tahapan mengenalkan lipatan dasar pada anak. Karena dengan menggunakan kertas ini memudahkan anak untuk mengkoreksinya. Ya, saya berikan tanda terlebih dahulu, ya, dimana kita mengajarkan anak melipat satu, kita harus memastikan bahwa anak hanya melipat satu saja. Saya akan memberikan tanda berupa bentuk orang tersenyum. Nah, tanda simbol ini ya, tanda simbol ini ya, ini juga untuk memudahkan kita memberikan instruksi maupun untuk anak memahami instruksi kita. Saya contohkan ya, ini anak-anak ya, ada gambar apa di situ? Ada gambar tidak? Ada, Bu. Gambar apa? Orang tersenyum ya. Nah, gambar orang tersenyum anak-anak ya, sekalian pegang ujung bawah sama ujung atas dan ujung bawah ya. Kemudian kalian temukan gambar orang tersenyum itu menjadi satu ya. Kemudian pastikan tidak ada garis warna putih ya. Ketika disatukan, kalian tekan. Ini sangat membantu sekali. Jadi kalau misalnya mereka nggak ini, nah mereka gampang untuk mengkoreksinya. Ya, bahwa istilahnya ini harus warna putihnya sampai nggak begitu, sampai tidak terlihat ya anak-anak ya, bagian dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan ya melipat cermin ya. Ya, itu jenis seperti itu. Kemudian untuk tahapan mengajarkan melipat pada anak juga yang diajarkan tahapan melipat satu itu adalah menghasilkan bentuk segitiga terlebih dahulu, karena hanya anak fokus pada satu titik dan menemukan satu titik. Sedangkan kalau kita melipat segi empat, itu tahapan lipat berikutnya yang diajarkan, dia harus menyatukan ujung satu dengan ujung satunya lagi. Nah, jadi ada dua titik fokus, dan ini adalah tahapan berikutnya setelah anak mampu melipat segitiga. Ya. Oke, kembali lagi kepada bentuk ukuran dari kertas lipat atau ini ya. Jadi ini ada ukuran 10x10, selanjutnya berlanjut pada kertas ukuran 12x12 seperti ini, ukuran ini ya. Kemudian di sini saya membeli kertas lipat. Nah, lihat, ini warnanya sama ya, warnanya sama. Ini saya tidak menganjurkan untuk digunakan untuk mengajarkan melipat dasar atau melipat pertama kali ya pada anak.
Saya anjurkan ya tadi, nanti kalau misalnya ini sulit untuk anak mengkoreksinya karena warnanya sama ya, bisa dilihat ya, warnanya sama. Ini ukuran 12x12. Kemudian selanjutnya untuk ukuran 12x12 ini ya, kembali saya membeli ada beberapa macam ya. Dari segi ukurannya sama, tapi itunya berbeda ya. Dimana di sini saya membeli kertas yang model Asturo juga ya, tapi sisi belakang dan sisi depan dan belakangnya berbeda. Nah, ini yang saya anjurkan untuk mengajarkan tahapan melipat pertama kali, yaitu melipat satu bentuk segitiga maupun segi empat. Nah, ya, tahapan dasarnya. Saya lebih menganjurkan untuk kegiatan melipat menggunakan kertas-kertas yang demikian. Tapi ketika anak itu sudah menguasai tahapan lipatannya lebih daripada 5 atau 6 lipatan, Anda boleh untuk memberikan bentuk kertas lipatan yang warnanya sama, depan belakangnya sama. Silahkan ya. Nah, berdasarkan dari apa yang saya amati di pasar ya, jadi bahan ataupun warna dari kertas Asturo itu macam-macam. Nah, ya. Nah, kalau memang mendapatkan kertas Asturo yang berwarnanya mencolok ya, atau lebih ini dibandingkan ini warnanya soft ya. Jadi saya menganjurkan warnanya yang ini, dan pastikan adalah depan belakangnya adalah warna yang berbeda. Di sini kalau yang ini yang saya beli lagi ukuran 12x12 ya, ini warnanya soft sekali ya. Warnanya soft sekali. Dan ini lebih tipis bahannya, dan terus ini warnanya adalah warna yang sama depan belakang. Ini cocok digunakan untuk anak mengkolase. Ini mungkin cocok, masih bisa ya. Untuk selanjutnya adalah ukuran 14x14 ya. Ukuran 14x14 kisaran seperti ini ya, 14x14. Kebetulan contoh saya hanya tinggal ini ya, untuk ukuran 14x14. Nah, sekarang kertas yang ada di pasaran itu banyak sekali beraneka ragam. Nah, ini kebetulan adalah kertasnya adalah bermotif ya. Kemudian kebetulan motifnya ini sisi depan dan belakangnya sama. Tapi ada yang menjual ya kertas lipatnya itu ya, sisi depannya bermotif sama yang belakangnya polosan. Itu ada ya. Kebetulan saya tidak pernah membelinya, tetapi kebetulan tidak terbawa di sini ya. Kalau Anda penasaran dengan macam-macam kertas lipat, carilah di toko-toko buku yang agak lumayan besar, sehingga bunda-bunda bisa mengcompare ya dari jenis bahannya, ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya mungkin yang mau Bunda tanyakan, Bu Wida, untuk ukuran kertas lipat mana sih yang cocok untuk diberikan untuk tahapan 1 untuk anak ya? Jikalau misalnya anaknya adalah usia posisi 2-3 tahun ya, 2-3 tahun, ukuran 12x12 itu menurut saya adalah ideal. Jadi ini tergantung dari anak. Jadi kalau misalnya ukuran untuk anak usia 2 dan 3, ukuran 12x12 itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil untuk anak ya.
Kemudian kalau untuk anak usia 3 sampai 4, saya menganjurkan adalah ukuran 14 kali 14. Ya, terlalu besar, terlalu kecil. Kemudian kalau untuk anak usia 3 sampai kalau usianya Bu Ida, saya mengajarkan tahapan melipat pada anak ya pada usia 4 sampai 5. Itu pakai kertas yang ukuran berapa ya sebaiknya? Kisarannya kalau untuk usia 4 sampai 5 adalah antara 14 kali 14 itu saya anjurkan untuk usia 4 sampai 5. Ini saya anjurkan ukurannya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian untuk anak usia 5 sampai 6 saya menganjurkan adalah ukuran 16 kali 6. 16 kali 16 ya. Ini untuk usia 5 sampai 6 tahun. Saya anjurkan kertas saya ukuran seperti itu. Nah, bunda-bunda, terus apakah sama antara kertas kita memberi contoh pada anak secara klasikal ya dengan bahan kertas lipat yang untuk anak? Tentu saja berbeda, sebaiknya berbeda. Ketika saya menjelaskan pada bunda semua tadi contohnya kertas melipat, ini kebetulan kalau saya mencontohkan kepada bunda ini sebenarnya saya tadi salah. Kenapa salah ya? Asumsinya adalah ini saya mengajarkan klasikal kepada bunda-bunda semuanya. Jadi harusnya ukuran berapa bunda? Ukuran sebesar-besarnya atau yang kita ada di toko tersebut, dan harus memastikan bahwa kertas lipatnya itu sisi depan dan belakangnya itu berbeda warna. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ukuran 20 kali 20. Sebenarnya ada ya ukuran 30 kali 30 seperti ini. Nah, ya. Akan tetapi kebetulan yang saya miliki ukuran 30 kali 30-nya itu adalah kertas lipatnya antara depan sampai belakang warnanya sama. Jadi nanti malah menyulitkan untuk mengenalkan tahapan lipat pada anak kalau kita menggunakan kertas yang sama. Padahal anak sudah kita arahkan pada kertas melipatnya depan sama belakangnya adalah warna yang berbeda. Oke, di sini saya akan memberikan tanda berupa bentuk bintang dan bintang. Terlihat jelas, lebih jelas dibandingkan yang tadi ya. Nah, ini kalau ukuran 20 kali 20 ya, kemudian anak dipastikan duduk secara membentuk huruf U atau setengah lingkaran ya. Tidak ada anak yang ada di belakang kita, harus dipastikan anak itu berada di 1 meter, jarak 1 meter, 1,5 meter dari kita. Kemudian anaknya itu dipastikan duduknya posisi yang paling aman adalah setengah lingkaran ya. Sehingga kita ketika menjelaskan itu enak ya. Anak semuanya bisa melihat dengan tidak terlalu mendongak kita gitu ya. Harus dipastikan anak itu posisi lehernya nyaman ketika menghadap ke arah kita ya. Nah, seperti ini anak-anak, perhatikan apa yang Bu Ida pegang. Kertas Bu. Warna apa kertasnya? Warna orange Bu. Yang belakangnya sama tidak warnanya? Tidak Bu. Apa warna belakangnya? Putih Bu. Jadi jangan kita harus sudah menghindarkan lebih banyak ke arah pernyataan pada anak. Ini untuk memastikan 5W 1H-nya muncul ya, untuk anak berpikir kritis, untuk anak mengungkap, dan ini tujuan juga untuk ketika kita mengeluarkan 5W 1H, nah kita juga akan mengetahui sejauh mana sih pengetahuan anak yang diperoleh dia dari rumahnya gitu ya.
Itu maksudnya, tujuannya ya. Nah, anak-anak, ada simbol apa ya di sini? Bentuk apa simbolnya? Bintang, Bu. Ya. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian ada melipat satu yang membentuk segitiga. Ya. Tuh, sekarang kalian pegang, perhatikan Ibu ya. Pegang dengan menggunakan jempol dan telunjuk, ditekan yang kuat. Kemudian juga jempol dan telunjuk kita sebelah tangan kita yang sebelah kiri ya. Bawah. Kemudian kita akan melipat kertas lipatan ini dari posisi atas ke bawah. Kita temukan simbol bintang, ketemu simbol bintang. Nah, pelan-pelan pastikan bahwa tidak ada warna putih. Pelan-pelan kalian tekan, pelan-pelan, ditekan. Dan sekarang kita pindahkan ini ke meja, kemudian kalian tekan lebih kuat. Ketika sudah pas, tidak ada garis putih, terlihat garis putihnya, baru kalian tekan yang kuat. Jadilah bentuk segitiga. Nah, ini maksudnya jadi anak benar-benar hanya melipat satu kali, bunda-bunda, kemudian hasil lipatan ini ditempel dan dikreasikan. Apakah ini digambar, kalau misal ini adalah menjadi topi ulang tahunnya, anak tinggal menghiasnya dengan cara menempel, atau anak disuruh untuk menggambar. Kemudian ini menggambar wajah orang, ini bisa jadi topi patani, topi patani, ataupun tadi topi ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, hasil dari kombinasi melipat dengan menggambar atau menempel dan lain sebagainya tadi, baru akan hasil produknya mengarah kepada tema. Ya, cukup jelas ya. Nah, ketika melipat bentuk segitiga ini ternyata masih banyak yang hasilnya adalah seperti ini, hasilnya sebanyak masih seperti ini, berarti ini harus diulang kembali. Melipat satu menghasilkan segitiga ini harus diulang kembali. Nah, dengan cara kalau kemarin kita mengajarkan anak dari atas ke bawah, sekarang kita mengajarkan anak dari bawah ke atas. Nah, nanti hasil lipatannya juga harus berbeda yang dengan sebelumnya. Ya, supaya anak tidak bosan. Variasi kegiatannya, kombinasinya juga berbeda. Ya. Nah, Bu Wida, ternyata 2 kali masih belum, Bu Wida, masih dibutuhkan lagi. Jadi sekarang kita ajarkan anak pada posisi dari kanan ke kiri. Jadi ada manfaatnya juga bahwa itu dibuat, kita mengenalkan istilah posisi, mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah, mana bawah, ke atas. Walaupun nanti hasilnya mungkin kalau kita asumsikan itu sama, tapi kan proses melipatnya berbeda. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Cukup jelas bunda-bunda semuanya? Wida, saya harus menemukan ini ukuran segini di mana? Ya, sekarang banyak sekali aplikasi. Ya, kalau memang Bunda nggak sempat untuk ke toko buku, Bunda bisa mengunjungi berbagai macam aplikasi online ya. Kemudian carilah kertas origami ukuran entah 20x20 atau 30x30 ya. Tapi dipastikan bahwa kertas origaminya sisi depan dan belakangnya warnanya berbeda.
Demikian tips dari saya dan mengenal berbagai macam ukuran terkait dengan kertas lipat. Sampai bertemu dengan saya pada tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.